Cinta pada seseorang kadang dapat membutakan pikiran. Mungkin hal itu pula yang melatari kisah ini. Dan kisah ini bukan hanya menunjukkan bahwa cinta memang bisa membutakan hati seseorang, tapi juga bisa berdampak sangat mengerikan bagi kedua pihak. Ini bukan hanya kisah cinta, tapi juga kisah tentang ilmu pelet yang ternyata akibatnya benar-benar tak terduga sekaligus berbahaya. Selamat menyimak, dan selamat menyelami dunia misteri. Rini adalah seorang wanita cantik yang terkenal sebagai kembang di kampungnya. Perawakannya tinggi, kulitnya putih bersih, sementara kecantikannya begitu alami. Karena itu tidak heran kalau banyak lawan jenis yang naksir atau jatuh cinta kepadanya. Salah satu pria yang diketahui pernah menyatakan cinta kepada Rini adalah Yono, tetangga beda kampung. Rini dan Yono bersekolah di SMA yang sama. Tempat tinggal mereka relatif dekat, karena satu kelurahan, namun beda kampung. Ketika menjadi teman sekolah di SMA, Yono menyatakan perasaannya kepada Rini, namun waktu itu Rini menolak. Kemungkinan besar, di masa SMA itu ada banyak pria lain yang juga menyatakan cinta kepada Rini, namun belakangan hanya Yono yang diketahui, karena ada kisah lanjutannya. Sementara siapa saja dan berapa banyak pria yang pernah menyatakan perasaan pada Rini, tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, setelah penolakan itu, Yono dan Rini masih berteman. Karena bagaimanapun mereka memang bersekolah di SMA yang sama, dan mereka juga terhitung masih tetangga. Setelah lulus SMA, Rini kuliah di suatu perguruan tinggi yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Sementara Yono kuliah di luar kota. Di tempat kuliahnya, Rini juga terkenal karena kecantikannya. Hampir dapat dipastikan banyak mahasiswa yang naksir kepadanya, dan entah berapa banyak dari mereka yang menyatakan cinta kepada Rini. Namun, belakangan Rini diketahui berpacaran dengan Edwin, seorang anak pengusaha kaya. Itu terjadi ketika Rini masih semester 2 di kampusnya, sementara Edwin adalah kakak tingkatnya. Hubungan Rini dan Edwin belakangan putus, setelah mereka berpacaran sekitar 1 tahun. Pada masa itulah, Yono kembali menyatakan cintanya kepada Rini. Suatu waktu, saat Yono libur kuliah dan pulang kampung, ia bertemu dengan Rini di kampung mereka, dan Yono ternyata masih memendam perasaan kepada Rini. Namun, sekali lagi Rini menolak ungkapan cinta Yono. Kembali ke kampus. Setelah putus dengan Edwin, Rini tidak diketahui menjalin hubungan dengan siapa, sampai ia menginjak semester 7 di kampus. Belakangan, ia dekat dengan seorang teman sekampusnya, bernama Adrian. Sama seperti Edwin, Adrian adalah kakak tingkat Rini di kampus. Mereka diketahui berpacaran, dan banyak orang yang mengira kalau mereka akan langgeng sampai pernikahan. Pasalnya, waktu itu Adrian sudah tinggal wisuda di kampus, sementara kuliah Rini juga hampir selesai. Tetapi takdir ternyata menghendaki lain. Setelah wisuda, Adrian mulai berusaha mencari kerja, seperti umumnya mahasiswa lain yang telah lulus dari pendidikannya. Bermodal ijazah perguruan tinggi, Adrian melamar ke berbagai perusahaan, dan satu-satunya perusahaan yang kemudian menerima lamarannya adalah perusahaan di luar kota. Adrian pun berangkat ke tempat perusahaan itu, dan meninggalkan kotanya. Sementara itu, Rini mulai menjalani KKN atau kuliah kerja nyata, sebagai kegiatan wajib setelah menyelesaikan seluruh mata kuliahnya. Biasanya, kegiatan KKN dan penggarapan skripsi ada dalam 1 semester akhir. Ketika Rini sedang ikut KKN, Adrian berada jauh di luar kota, memulai hidup barunya sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Karena itu Adrian tidak bisa menjenguk Rini di tempat KKN. Sekadar informasi, mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani KKN biasanya dijenguk oleh masing-masing pacarnya. Bahkan banyak orang yang sering datang menjenguk saat pacarnya masih KKN. Tapi hal itu tidak dialami Rini. Karena Adrian ada di luar kota, dan tidak mungkin pulang jauh-jauh hanya untuk menjenguk Rini di tempat KKN. Bagaimanapun, Adrian masih pekerja baru,
sehingga tidak mungkin tiba-tiba mengajukan cuti hanya untuk menjenguk pacar yang lagi KKN. Waktu-waktu berlalu, dan Rini akhirnya telah menyelesaikan KKN, bahkan belakangan telah menggarap skripsi. Selama itu pula, Rini sangat jarang bertemu dengan pacarnya, karena Adrian memang jarang pulang. Mereka hanya berkomunikasi lewat ponsel. Yang jadi masalah, di masa itu belum ada aplikasi pesan semacam WhatsApp yang dapat digunakan berkomunikasi secara mudah sekaligus murah. Di zaman ketika Rini dan Adrian berpacaran, sarana ngobrol lewat telepon harus membayar pulsa yang mahal. Sementara sarana berkirim pesan teks hanya bisa lewat SMS yang biayanya juga tidak murah. Karena latar belakang itu pula, Adrian dan Rini bisa dibilang tidak terlalu sering berkomunikasi, selain hanya saling berkirim SMS. Rini menyatakan itu bukan masalah, toh Adrian bekerja juga demi masa depan mereka. Memang ada kalanya Adrian pulang dari tempat kerjanya, khususnya saat ada libur panjang, dan Rini pun bisa bertemu dengan kekasihnya. Namun momen libur panjang sangat jarang terjadi, sehingga Adrian kesulitan untuk pulang, dan artinya sepasang pacar itu pun sangat jarang ketemu. Sekali lagi, Rini bisa memaklumi keadaan mereka, dan Adrian pun percaya kalau Rini adalah pacar yang setia. Sampai akhirnya, Rini telah selesai menggarap skripsinya, dan mengikuti acara wisuda. Pada waktu itu, Adrian pulang dari tempat kerjanya, demi bisa menghadiri acara wisuda Rini, sekaligus menjadi pasangan wisuda. Mereka janjian ketemu di kampus. Saat akhirnya mereka bertemu, Rini tampak bahagia. Entah dia bahagia karena wisuda, atau bahagia karena bertemu Adrian, entah karena keduanya. Yang jelas, pada waktu di acara wisuda itu Adrian mendapati seorang pria yang menemani Rini dari rumah, bersama orang tua Rini. Adrian tidak tahu siapa pria itu, namun waktu itu ia berbaik sangka dan berpikir kalau pria itu mungkin salah satu famili Rini yang membantu menyetir mobil untuk mengantarkan mereka ke tempat wisuda. Singkat cerita, Adrian menemani Rini dan orang tuanya sampai acara wisuda itu selesai. Keesokan harinya, Adrian kembali berangkat ke tempat kerjanya. Beberapa bulan setelah itu, Rini menelepon Adrian, mengajak ketemu. Karena sudah cukup lama tidak bertemu setelah acara wisuda, Adrian pun pulang, memenuhi permintaan Rini. Ketika akhirnya mereka bertemu, Rini menyatakan pada Adrian bahwa ia telah dilamar pria lain, dan Rini mengembalikan barang-barang yang telah diberikan Adrian selama mereka berpacaran. Adrian sangat terkejut mendapati kenyataan itu, tercengang mendengar pengakuan Rini. Pertama, dia dan Rini belum putus, yang artinya mereka masih sepasang pacar. Kedua, selama ini Adrian mengira kalau Rini bisa memahami keadaannya yang sedang giat bekerja untuk membangun masa depan mereka, sehingga tidak buru-buru mengajak nikah. Dan ketiga, Rini menerima lamaran pria lain begitu saja, padahal statusnya masih memiliki hubungan dengan Adrian, dan Rini sama sekali tidak pernah membicarakan soal lamaran itu sebelumnya dengan Adrian. Jadi, ketika Rini menyatakan bahwa dia telah dilamar pria lain, Adrian merasa dicampakkan begitu saja. Adrian sempat bertanya, apakah pria yang melamarnya adalah pria yang dulu menemaninya saat wisuda, dan Rini menjawab iya. Jadi pria itu sudah mendekati Rini sejak lama, pikir Adrian. Yang tidak ia pahami, kenapa Rini selama ini tidak pernah membicarakan soal pria itu, hingga tiba-tiba saja menyatakan dia telah dilamar? Pada saat itu pula, Adrian baru tahu kalau nama pria itu, yang sekarang telah melamar Rini, bernama Fahru. Adrian kecewa, juga patah hati. Tapi apa yang bisa dia lakukan, selain menerima kenyataan bahwa Rini telah menerima lamaran pria lain? Faktanya dia dan Rini memang baru sebatas pacaran, dan belum ada ikatan yang lebih jelas. Tapi Adrian pikir, mestinya Rini bisa berlaku lebih bijak sebelum tiba-tiba menerima lamaran pria lain, tanpa membicarakannya terlebih dulu dengannya. Sekitar 4 bulan setelah itu, Adrian menerima undangan pernikahan Rini. 3 hari menjelang hari pernikahan, terjadi peristiwa yang sangat aneh, yang membuat heboh para tetangga dan orang-orang di kampung Rini. Di tengah persiapan menuju hari pernikahan,
dan undangan sudah disebar sementara aneka kebutuhan resepsi sudah mulai disiapkan. Tiba-tiba Rini berubah seperti orang linglung. Dia bertanya pada orang tuanya, mengapa di rumah ada keramaian. Waktu itu, atap seng dan kursi-kursi untuk tamu sudah mulai didatangkan, pelaminan sudah mulai disiapkan, sementara para tetangga dan para famili sudah mulai berdatangan. Rumah orang tua Rini pun ramai seperti umumnya orang yang punya hajatan. Semua orang tahu bahwa itu hajatan perkawinan Rini, dan semua persiapan yang ada di sana disiapkan untuk menyambut hari perkawinan itu. Tapi sekarang tiba-tiba Rini seperti orang linglung yang bertanya-tanya semua keramaian itu untuk apa. Mula-mula, Rini menanyakan pada ibunya, kenapa ada keramaian di rumah. Ibunya hanya tertawa, karena mengira putrinya sedang bercanda. Lalu Rini menanyakan pada ayahnya, dan ayahnya juga mengira kalau Rini sedang bercanda. Kemudian Rini menemui adiknya, dan bertanya dengan serius, soal keramaian yang ada di rumah mereka. Rini mengaku kesal karena ayah dan ibunya hanya tertawa saat ditanya. Jadi Rini memaksa adiknya agar menjawab pertanyaannya. Adik Rini, seorang perempuan bernama Risa, semula juga mengira kakaknya bercanda. Tapi setelah Rini menampakkan muka kesal dan menunjukkan kalau dia benar-benar serius, akhirnya Risa menyatakan bahwa keramaian itu adalah persiapan perkawinan Rini. Rini tampak bingung, dan bertanya kenapa ada keramaian yang dipersiapkan untuknya. Dengan agak heran, Risa kembali menjelaskan bahwa Rini akan menikah 3 hari mendatang dengan seorang pria bernama Fahru. Mendengar penjelasan adiknya, Rini seperti histeris. Dia berteriak, "Fahru siapa? Aku nggak kenal sama sekali. Fahru siapa?" Keributan antara Rini dan adiknya didengar ibu mereka, yang lalu mendatangi kamar. Ketika melihat ibunya datang, Rini bertanya kenapa orang tuanya mempersiapkan keramaian untuk pernikahannya, padahal ia tidak tahu akan dinikahkan. Ibu Rini heran campur terkejut. Dengan heran pula, Ibu Rini menjelaskan pada putrinya bahwa mereka telah menerima lamaran seorang pria bernama Fahru, dan Rini sendiri sudah setuju untuk menikah dengan pria itu. Rini tiba-tiba mengamuk, dan menyatakan tidak tahu siapa Fahru, tidak mengenalnya, dan Rini tidak mau menikah dengan pria itu. Melihat keseriusan dan kemarahan Rini waktu itu, orang tua dan adiknya mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Para famili yang ada di sana mencoba berbicara dengan Rini, tapi Rini seperti tidak mau mendengarkan. Intinya dia tidak mau menikah, apalagi dengan pria bernama Fahru yang tidak dia kenal. Peristiwa itu menimbulkan kebingungan di antara orang tua, famili, juga para tetangga. Seumur-umur, baru kali ini mereka mendapati ada calon pengantin wanita tiba-tiba menolak menikah di hari menjelang pernikahan, dan tiba-tiba mengaku tidak mengenal pria yang jadi calon suaminya. Akhirnya, keluarga Rini memutuskan untuk mengundang Fahru agar menemui Rini. Siapa tahu pertemuan dengan Fahru dapat mengembalikan kesadaran Rini, dan menyadarkannya bahwa 3 hari mendatang ia akan menikah. Tempat tinggal Fahru dan Rini tidak terlalu jauh, karena masih satu kota. Hanya domisili mereka yang berbeda kecamatan. Karenanya, tidak lama kemudian Fahru telah dihubungi, dan segera datang ke rumah Rini, diantar beberapa familinya. Sesampai di rumah Rini, Fahru kebingungan menghadapi sikap Rini yang seperti tidak mengenalinya. Berkali-kali Fahru meyakinkan Rini bahwa dia calon suami Rini, bahkan mereka telah saling sepakat untuk menikah, bahwa keluarga Fahru telah datang melamar pada orang tua Rini, dan bahwa 3 hari mendatang mereka akan jadi suami istri. Tapi Rini malah berteriak-teriak mendengar semua penjelasan itu, dan menyatakan kalau dia tidak mengenal Fahru, tidak merasa sepakat untuk menikah dengan siapapun. Dengan ekspresi seperti orang mengamuk, Rini meminta semua keramaian di rumahnya dihentikan, menyatakan dia tidak ingin menikah, lalu mengusir Fahru. Fahru benar-benar bingung dan tidak paham dengan semua yang ia hadapi. Fahru tidak mengerti kenapa Rini, yang 3 hari mendatang akan jadi istrinya, tiba-tiba bertingkah seperti orang yang tidak mengenalnya. Fahru mencoba mengingat-ingat,
Apakah mungkin ia atau keluarganya telah melakukan sesuatu yang mungkin menyinggung Rini, tapi Fahru tidak menemukan jawaban apapun. Seingatnya, keluarganya memperlakukan Rini dengan baik, sebagaimana ia memperlakukan Rini. Pada waktu itu, orang-orang dari keluarga Fahru dan dari keluarga Rini akhirnya membicarakan persoalan itu secara serius. Mereka sama-sama tidak tahu apa yang terjadi pada Rini, dan mereka saling bertukar pikir mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Karena bagaimanapun prosesi lamaran dan seserahan sudah dilakukan, dan akad serta resepsi pernikahan tinggal menunggu hari. Jika Rini sekarang tiba-tiba menolak menikah bahkan mengaku tidak mengenal Fahru, mereka benar-benar bingung memikirkan apa yang terjadi serta apa yang harus diputuskan. Sementara dua keluarga itu masih bermusyawarah di ruang depan, Rini terdengar berteriak-teriak dari dalam kamarnya. Rupanya, Rini sedang berusaha disadarkan oleh ibunya bahwa dia akan menikah 3 hari mendatang. Tapi Rini jadi marah setelah mendengar hal itu berulang kali, sampai akhirnya mengamuk dan berteriak-teriak. Salah satu famili Fahru yang ada di sana lalu menyatakan pemikiran, apa jangan-jangan ada orang yang mungkin membuat Rini seperti hilang kesadaran? Famili Fahru itu bernama Yahfa, dan ia mengatakan bahwa mungkin saja ada orang yang tidak suka Rini menikah, dan orang itu lalu meminta bantuan dukun untuk membatalkan pernikahan Rini. Mendengar penuturan Yahfa, orang-orang dari keluarga Rini maupun dari keluarga Fahru seperti menemukan sedikit penjelasan terkait tingkah laku Rini yang mendadak aneh. Mungkin yang dikatakan Yahfa itu ada benarnya. Karena tidak mungkin seorang wanita yang mestinya bahagia menunggu hari perkawinannya tiba-tiba memutuskan tidak mau menikah bahkan mengaku tidak mengenal calon suaminya. Ya, bisa jadi memang ada yang melakukan hal-hal gaib melalui perantara dukun, yang membuat Rini seperti hilang ingatan. Teman-teman, kisah ini masih sangat panjang. Namun durasi video ini juga sudah panjang. Jadi kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutannya. Sampai jumpa di video berikutnya.